Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Naiko Hidroponik. Di kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi kepada sahabat Naiko Hidroponik terkait dengan bagaimana kita membuat jadwal untuk proses menanam sayuran hidroponik kita, sehingga pada saat kita memanen, hasil panen kita bisa sesuai dengan waktu atau pertumbuhan dan perkembangan tanaman sesuai dengan umur tanaman tersebut. Nah, mau tahu seperti apa? Simak penjelasan kami berikut ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana tanaman kita itu hasilnya tumbuh secara maksimal, di sini ada syarat umum yang memang harus kita perhatikan agar tanaman atau pertumbuhan tanaman kita atau hasil panen kita itu secara maksimal itu dapat diterima di pasaran. Nah, di sini ada beberapa syarat umum yang harus kita penuhi untuk memenuhi kebutuhan. Syarat umum yang pertama yaitu daun mulus dan tidak berlubang. Jadi biasanya sayuran hidroponik itu adalah sayuran yang tidak memiliki lubang pada daun, sehingga memang kalau kita lihat bahwa sayuran tersebut terlihat sangat mulus dan memang daunnya tidak ada satupun lubang, karena memang proses tanam daripada sayuran hidroponik itu di tempat yang tertutup. Ya, kita bisa menggunakan greenhouse sebagai tempat untuk menanam sayuran hidroponik kita. Kemudian yang kedua adalah daun segar, tidak layu dan tidak berwarna kuning. Karena ketika sayuran hidroponik kita terlihat sehat dan segar, itu merupakan salah satu syarat yang memang harus kita penuhi. Tampak segar dan berwarna hijau itu dikategorikan sebagai salah satu sayuran kita memiliki unsur-unsur yang dimiliki oleh sayuran hidroponik kita. Kemudian yang ketiga, batang atau tangkai daunnya renyah dan masih banyak mengandung air. Jadi ketika tanaman kita itu memiliki daun dan memiliki kandungan air yang cukup, maka tanaman kita itu terlihat segar dan memang sayuran tersebut memiliki standar untuk bisa dipanen. Kemudian yang keempat, tidak terlalu tua dan teksturnya tidak keras. Nah, ini penting agar kita memanen pun jangan sampai umur tanaman kita terlalu tua, sehingga tanaman yang kita panen itu nanti batangnya bisa atau daunnya akan menjadi keras dan bisa saja menjadi pahit. Kemudian yang kelima, tidak ada rusak, patah atau pecah maupun busuk. Nah, ini memang yang sangat umum yang memang kita harus perhatikan saat tanaman kita panen. Kita harus berhati-hati agar tanaman kita tidak mengalami rusak atau patah batang yang biasa sering terjadi pada tanaman hidroponik kita. Kemudian yang keenam, bersih dari kotoran dan tanah. Dan biasanya tanaman hidroponik itu memang tanaman yang sangat bersih karena tidak terkontaminasi, atau ketika kita menanam kita tidak menggunakan media tanah sebagai media yang kita gunakan untuk bercocok tanam secara hidroponik, tapi kita gunakan adalah media air untuk bercocok tanam secara hidroponik. Nah, kita masuk pada sebelum kita membuat jadwal tanam, terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa umur tanaman yang harus dipanen. Dan di sini saya sudah memiliki jadwal waktu panen dari setiap tanaman yang nantinya kita akan tanam. Nah, yang pertama adalah saya tunjukkan kepada sahabat Naiko Hidroponik terkait dengan waktu panen. Jadi misalnya kangkung itu waktu panen 21 sampai 25 hari setelah semai. Kemudian bayam 25 sampai 30 hari setelah semai. Kemudian pakcoy green 40 sampai dengan 45 hari setelah semai, dan selada 30 sampai 40 hari setelah semai. Dan di sini juga ada sawi 25 sampai 30 hari setelah semai. Nah, di sini saya mengambil beberapa sampel tanaman saja yang umumnya sering ditanam pada perkebunan hidroponik. Nah, setelah kita mengetahui
berapa waktu panen yang harus kita tanam. Kemudian kita akan buat jadwal tanam itu setiap bulan, sehingga pada saat kita memanen, kita pun bisa memanen sesuai dengan umur tanaman yang sesuai dengan hasil panen kita. Nah, di sini ada jadwal panen yang harus kita buat, yaitu daftar tanam. Nah, di sini saya sudah buat, saya contohkan mulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus sampai dengan September 2020. Nah, seperti contoh pada kangkung. Kangkung itu misalnya contoh saat saya menanam tanggal 27 kemarin, 27 Juli 2020. Nah, kita berikan T1. T1 itu adalah saya berikan keterangan di sini tanam 1. Nah, misalnya tanam 1, kita juga bisa bikin T2, T3, T4 dan seterusnya. Jadi nanti diberikan aja T1 itu tanam 1, kemudian T2 tanam 2 dan tanam 3 dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita berikan kode P1 yaitu panen 1. Saya berikan sini panen 1, panen 2, panen 3, panen 4 dan panen 5. Nah, misalnya saya contohkan kangkung. Kangkung itu adalah masa panennya yaitu di kisaran antara 21 sampai 25 hari setelah semai. Setelah kita hitung, misalnya kita tanam tanggal 27 Juli 2020. Kita hitung, saya menggunakan atau mengambil standar 25 hari setelah semai baru kita bisa panen. Jadi saya ambil patokan yang paling tinggi yaitu 25 hari. Kemudian kita lihat di sini kita tanam pada tanggal 27 Juli 2020. Nah, kita hitung dari 27 Juli itu sekitar 25 hari kita sudah bisa memanen kangkung. Kita hitung ya, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sehingga masa panen itu jatuh pada tanggal 21 Agustus 2020. Nah, jadi saya berikan kode T1, kemudian panennya itu P1. Nah, kemudian misalnya kita ingin menanam kangkung juga pada tanggal misalnya 29. Kita berikan kode T2. T2 di sini itu tanggal 29. Kita hitung dari tanggal 29 itu 25 hari setelah kita semai akan kita panen. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kemudian, nah sehingga masa panen itu tanggal 23 Agustus. Jadi saya berikan kode yaitu P2. Jadi P1, T2. Kemudian saya berikan kode P2. Jadi tinggal Anda menyesuaikan dengan, jadi bukan kode yang baku yang bisa Anda rubah. Tapi saya di sini gunakan T1 dan P1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita contohkan pada bayam merah. Di bayam merah ini kita lihat bayam merah sama bayam hijau umumnya sama masa panennya, yaitu bayam antara 25 sampai dengan 30 hari setelah semai. Kita kembali pada jadwal. Ketika kita menanam misalnya tanggal 27, kita tanam tanggal 27,
kita hitung, saya gunakan standar itu 30 hari setelah hasil 30 hari setelah semai. Jadi kita ambil patokan yang paling tinggi untuk masa panennya. Kita hitung 30 hari. Jadi bayam merah sama bayam hijau sama saja waktu panennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, di sini bayam merah ini panennya tanggal 26 Agustus 2020. Karena saya tadi gunakan patokan itu 30 hari setelah semai. Jadi nanti ketika kita tanam tanggal 27, kita akan panen pada saat tanggal 26. Yaitu saya kasih, karena ini masih bayam, jadi saya kasih gunakan T1. Kode bayam T1. Jadi T1 itu tanam pertama gitu. Pada saat kita membuat jadwal, kita gunakan P1. Itu pada saat kita tanam pertama, kita gunakan angka 1. Jadi T1 ini kemudian kita berikan kode P1. Jadi seperti itu. Nah, saya contohkan lagi misalnya selada. Nah, selada, karena selada ini adalah masa panennya itu sekitar 30 hari sampai 40 hari. Jadi misalnya kita menanam selada di tanggal 30 misalnya. Kita tanam selada itu tanggal 30. Saya gunakan angka yang paling akhir ya, yaitu 40 hari setelah semai. Kita lihat di sini, setelah kita tanam di tanggal 30, kita hitung 40 hari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi gini, ketika masa panennya itu lebih lama, kita bisa membuat daftar tanam itu harus beberapa bulan gitu. Misalnya tadi saya tanam di bulan Juli, ketika panen di bulan September, masa panennya misalnya 40 hari, berarti jatuh pada bulan September. Nah, kita harus membuat jadwal itu sekitar 3 bulan. Jadi seperti ini tadi selada di tanggal 8, ini kan kita lihat selada ini T2-nya. Saya contoh T2-nya misalnya T2 itu saya tanam di tanggal 30 ya. Saya tanam di tanggal 30. Kemudian panennya itu P2. Itu di tanggal 8 September 2020. Jadi misalnya tergantung dari waktu panen. Jadi ketika panennya misalnya 100 hari atau 70 hari, berarti kita harus membuat jadwalnya itu sampai 3 bulan. Kalau 100 hari berarti hampir sekitar 4 bulan lah. Kita buat jadwal itu sekitar 4 bulan. Ketika itu kita menanam, misalnya masa panennya itu 100 hari. Nah, kemudian Anda bisa lihat di sini saya menggunakan warna. Jadi saya menggunakan warna, misalnya sini warna kuning telur ya, seperti ini T1. Nah, di sini saya gunakan juga P1-nya warna kuning telur. Jadi seperti ini. Jadi berarti saat kita melihat warna ini, kita tahu bahwa secara otomatis nanti akan berpengaruh pada secara otomatis kita akan lihat, oh ya, berarti
T1-nya warna kuning telur ini, kemudian panennya itu P1-nya itu panennya kapan, sesuai dengan jenis tanaman yang kita tanam. Seperti ini juga pada misalnya contoh T3-nya itu warna biru. Di sini juga berarti panennya itu tanggal 24, tanggal 29 dan tanggal 30. Ini. Jadi sesuaikan dengan masa panennya gitu. Jadi warna ini mempengaruhi. Jadi kita cepat secara otomatis kita bisa membacanya dengan secara cepat kalau kita memberikan kode warna. Jadi nanti ini bukan menjadi patokan, tergantung Anda membuat warna pada kolom-kolom tersebut. Jadi Anda menyesuaikan dengan apa yang Anda inginkan. Nah, Anda lihat, jadi saya berikan semua dengan kode warna masing-masing sehingga kita mudah untuk membaca kapan kita tanam dan kapan kita panen. Nah, ini merupakan contoh saja. Sebenarnya ketika Anda memulai dari bulan bulan Agustus, Anda mulai mungkin tanam dari tanggal 1, ya mulai Anda berikan di sini T1-nya di sini. Kemudian nanti panennya di bulan berikut 30 hari, berarti misalnya 30 hari berarti bisa panennya di tanggal 31 Agustus begitu. Jadi mungkin itu saja penjelasan yang bisa kami berikan. Jika Anda ingin bertanya, silakan mengisi kolom komentar. Mungkin kami bisa akan membantu memberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Oke, baik sahabat Naiko Hidroponik, demikian penjelasan kami. Semoga jadwal ini bisa bermanfaat bagi Anda yang ingin membuat jadwal Anda dan mengatur proses tanam Anda bisa secara teratur agar proses panen pun bisa Anda ketahui dengan pasti. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan bahas banyak hal terkait dengan berkebun hidroponik. Oke sahabat Naiko Hidroponik, salam hijau, salam pertanian.